Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Eko Cipto Juwono di acara podcast kami yaitu Jurusan Rubar. 1, 2, 3, open your ear, open your eyes. Bagaimana kabarnya pemirsa YouTube channel Politeknik NSC? Sudah menyaksikan podcast sebelumnya? Semoga sudah nonton ya. Jangan lupa buat share, like, subscribe juga. Sebelum saya mulai, saya mau kasih informasi sedikit. Jadi kalian semua yang mau kuliah sambil bekerja bisa join atau daftarkan diri kalian, karena di kelas reguler di NSC ada potongan USP, uang gedung ya, sebesar 2 juta rupiah. Untuk syarat dan ketentuan bisa kepoin langsung di sosial media kami di bawah ini. Oke, di episode sebelumnya kita kedatangan tamu dari program studi perhotelan. Kali ini kita kedatangan tamu dari alumni program studi teknologi komputer. Selamat malam Mas Aji. Selamat malam, Pak. Mas Aji Wahyu Susanto. Iya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Mas mau nanya, setelah lulus gimana perasaannya? Kangen apa enggak dengan suasana kuliah di NSC dulu gitu? Jelas kangen sih. Iya. Saya kan dulu kan pas susah senang bareng teman-teman di sini, terus sekarang lulus udah bisa masing-masing, udah ada kesibukan masing-masing. Nah, terus kalau enggak salah dulu Mas Aji kuliah sambil bekerja. Iya, benar. Untuk saat ini apakah kerjanya masih di tempat yang sama? Masih. Masih ya? Masih. Di perusahaan apa dan bagian apa? Di Cahaya Printing di daerah Pertemuan, Nah, di bagian desain grafis. desain grafis, oke. Berarti sesuai ya dengan yang dipelajari di kampus dulu ya, Iya, desain grafis. kebetulan sesuai. Oke. Terus di pertemuan kita kali ini temanya adalah membahas tentang inovasi visual desain grafis di puncak digitalisasi ya. Jadi inovasi visual itu terhadap desain grafis. Kalau pemahaman saya, nanti kita diskusi ya. Desain grafis itu awalnya kan 2 dimensi gitu ya. Iya. 2 dimensi. Terus perkembangan digital sekarang sudah ada desain grafis yang 3 dimensi. Iya. 3D. Ya. Terus ada juga yang inovasi divisualkan gitu ya. Inovasi divisualkan itu dalam bentuk misalnya augmented reality misalnya ya. Ada juga mungkin inovasi yang lain. Misalnya ada namanya inovasi dalam tipografi ya, dan sebagainya gitu. Nah, ini Mas Aji yang lebih tahu ya, nanti kita tanya-tanya gitu. Kemudian sebenarnya di inovasi visual saat ini di bidang desain itu di perusahaan atau di masyarakat apa sudah banyak yang melakukan gitu? Sebenarnya untuk akhir-akhir ini sudah banyak sih yang desainer-desainer yang merombak desain karyanya itu lebih mengikuti zaman untuk mengikuti target pasar mereka sendiri gitu. Biasanya pesanan atau gimana kalau inovasi gitu? Kadang dari customernya langsung, kadang juga kan biasanya kan customer memasrahkan desain kepada kita kan Desainer. Nah itu kita baru memulai inovasi dari mencari referensi-referensi yang
hype di pasar, terus apa yang lagi kayak kalau bahasa zaman anak sekarang itu FYP di TikTok itu. Nah itu kita cari referensi di situ desainnya, lalu kita terapkan pada produk-produk yang dipesan oleh customer tersebut. Oh gitu. Kalau di perusahaan tempat Mas Haji sekarang kerja, ada enggak proyek-proyek yang menerapkan inovasi visual gitu? Ada. 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 Misalnya? Itu contohnya kayak desain packaging, kan ada desain packaging kosmetik, ada desain packaging untuk apa, makanan konsumsi gitu kan, lebih ke desain-desain yang apa lebih tren ke zaman sekarang ini untuk disukai anak-anak muda, terus apa disukai kalangan banyak lah. Ya. Kemudian kalau mengapa ya sampai bisa berkembang inovasi seperti ini gitu? Apa memang apa namanya? Memang sangat dibutuhkan, atau kalau kita nggak mengikuti inovasi seperti ini gimana akibatnya? Menurut saya sih memang sangat dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan desain itu. Kalau misal kita apa kayak kurang berinovasi atau kurang berkembang seni desainnya atau artnya itu, kemungkinan ditinggalkan customer. Lebih apa, customer itu memilih desainer yang lebih mengikuti zaman. Oh gitu. Berarti di perusahaan juga Iya. harus punya karyawan yang bisa inovasi. Iya, benar. Kemudian untuk apa namanya, untuk kaitannya dengan inovasi ke inovasi visual, desain grafis, Ya. kalau dikaitkan dengan strategi pemasaran digital itu apa pengaruhnya gitu? Pengaruhnya ya itu tadi, lebih ke menjaring ke kalangan-kalangan muda atau ke customer-customer yang lebih melek akan inovasi-inovasi desain tersebut. Jadi kan lebih banyak menjaring dari hal tersebut, lebih banyak juga pemasukan yang didapat gitu. Ya. Boleh enggak kalau misalnya saya bilang bahwa desain itu harus responsif, ya, benar, terhadap kebutuhan digital, ya di pemasaran digital atau yang lain-lain gitu ya. Responsif itu berarti harus cepat mengadopsi perubahan. Ya, gitu. Kemudian ada pertanyaan, apa peran data dan analisis dalam membimbing keputusan terkait dengan inovasi visual? Jadi apakah ada data yang perlu kita kumpulkan lalu kita analisis dulu baru kita membuat inovasi dengan desain grafis, atau? Ada sih sebenarnya, ada untuk data-datanya itu kita para desainer itu biasa mencari di sebuah aplikasi di Pinterest namanya. Pinterest. Ya itu untuk mencari referensi untuk desain-desain apa yang lagi hype. Terus ada lagi untuk mencari apa kayak warna-warna yang lagi booming pada saat ini. Misalnya pada warna pastel atau warna yang lebih muda, terus untuk bentukannya lebih ke rounded atau melengkung. Kalau desain zaman dulu kan lebih ke kaku, lancip, tajam gitu untuk garisnya. Sekarang udah berkembang jadi lebih luas, lebih estetik lah menurut saya. Itu 2023 atau 2024 itu? Ya tahun 2021 sampai sekarang lah. Masih begitu, belum berubah ya? Iya, belum. Kemudian ada namanya teknologi pencitraan gitu. Pernah dengar nggak teknologi pencitraan? Kayak itu apa? Augmented reality gitu kan. Jadi misalnya ada namanya pola atau analisis citra gitu. Citra itu kalau bahasa Inggrisnya itu ya image gitu ya. Image. Nah, ada nggak pola-pola image atau yang biasa, ya tadi mungkin sudah disinggung sedikit ya. Iya. Image-image yang apakah beda yang di Indonesia misalnya atau di luar? Nah, seperti itu. Ya kebetulan
kebetulan saya juga menghandle satu klien dari USA. Ada. Ada. Ya, itu biasanya pola desainnya itu sedikit berbeda dari yang lokal, dari yang Indonesia. Kalau yang orang Indonesia itu biasanya minta desain yang dengan warna kontras, terus banyak bentukannya, macam-macam shape-nya itu. Kalau di luar negeri itu lebih ke soft, desain soft. Terus ada lebih ke bentukannya lebih luas, terus lebih bermakna gitu. Oh gitu. Terus tantangannya apa kalau misalnya menghadapi customer yang beda gitu ya? Iya. Tantangannya apa gitu? Tantangannya hasil di pengaplikasiannya ke produknya menurut saya. Kalau misal dari dua customer ini memesan satu produk yang hampir mirip, tapi dengan inovasi mereka masing-masing, nah itu kita tantangannya lebih mengerucutkan ke bentuk desainnya seperti apa yang diinginkan. Nah itu harus ada beberapa revisi dari klien biar desain semakin fix gitu. Berarti boleh saya simpulkan seorang desainer harus memahami terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh klien gitu ya. Klien. Terus ada enggak dengan kolaborasi antara desainer misalnya dengan orang-orang yang memang ahli dalam TI, teknologi informasi gitu? Ada. Itu untuk biasanya untuk desain website. Oh, website design. Ya, jadi kan desainernya sendiri itu berperan sebagai front end developernya itu, pada desainernya itu. Jadi untuk membangun sebuah UI UX, ya itu untuk ke depannya digunakan untuk pengaplikasian website atau aplikasi yang memudahkan usernya atau penggunanya lebih nyaman untuk menggunakan aplikasi tersebut. Oke. Terus menurut pandangan Mas, bagaimana masa depan inovasi visual dalam desain grafis ya, seiring dengan teknologi digital ini kan berkembang terus dan cepat gitu. Iya, Nah, kira-kira menurut Mas gimana nanti ke depan gitu? Apakah banyak nanti perubahan gitu? Jelas banyak perubahan sih Pak. Untuk sekarang aja udah ada yang namanya itu artificial intelligence. Iya. Ya, yang dimana kita menuliskan sebuah prompt atau teks aja udah bisa keluar pakai bentuk desain atau gambar. Ya. Nah, untuk para desainer kedepannya itu lebih berkembang lagi kreativitasnya dengan hal-hal tersebut untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Berarti lebih dimudahkan dong. Sebenarnya desain grafis atau desainer dengan adanya AI tadi. Iya. Lebih dimudahkan. Oke. Kemudian ada namanya kalau kita buat desain ya, biasanya kan ada pesan yang ingin disampaikan terhadap dalam desain itu. Iya. Ya. Nah kadang-kadang ada benturan antara maksud dari pesan dengan keindahan dari desain, ya. Terus pengaruhnya ini kira-kira gimana cara mensiasati, misalnya pengen warnanya yang mencolok tapi sebenarnya pesannya nggak sesuai dengan itu gitu misalnya. Ada nggak seperti itu mengalami? Ada, pernah Ada. sekali dari mungkin nggak pernah apa itu dari klien Madura yang meminta warna, ada miskomunikasi meminta warna apa? Ya. Hijau. Yang dimaksud mereka itu warna biru sebenarnya. Iya. Ya, sebenarnya begitu. Pas sudah dikasih warna hijau, mereka komplain kok bukan warna ini. Warna biru. Warna biru ya. Makanya sebelum kita mengasisikan desain ke para klien itu, kita membuat beberapa desain-desain yang berbeda untuk diasisikan, mereka pilih yang mana gitu. Kalau dulu waktu kuliah ya, itu yang paling dirasakan apa ya, kuliah sambil bekerja itu susah nggak Mas?
susah mengatur waktu untuk mengerjakan tugas biasanya. Kalau jam kuliah sama jam kerja tabrakan nggak? Kebetulan tidak, karena kan di NSC dulu kan saya mengambil jam malam habis maghrib lah. Nah itu jamnya itu setelah saya pulang kerja baru Pas bisa. berarti? Iya pas Pak. Pas, oh. Terus kerjanya itu sampai hari apa? Senin sampai Sabtu. Oh, kalau kuliahnya Senin sampai Jumat Iya. aja. Ada waktu istirahat? Ada hari Sedikit tapi. sedikit. Ya, biasanya waktu untuk ngerjakan tugasnya kapan? Malam-malam banget atau pulang kuliah atau pas hari libur atau? Biasanya saya ngerjakan tugas itu kalau nggak Sabtu ya minggunya itu. Sabtu atau Minggu? Iya. Berarti pacarannya kapan itu? Iya kan LDR Pak. Oh, LDR, alah. LDR ternyata ya. Salam sama yang LDR ya. Terus mata kuliah apa aja yang disukai di waktu kuliah dulu ya di teknologi komputer? Ada itu mata kuliah animasi 3 dimensi. Animasi 3D. Sama desain grafis ada, terus elektronika. Elektronika juga. Iya. Padahal elektronika kan agak berbeda dengan Iya, sedikit berbeda. lebih sifatnya ke hard. Software hardware itu. Kalau elektronika kan hardware kan. Iya. Kalau animasi atau kan software. Iya. Okay. Kemudian bermanfaat nggak yang dipelajari tadi, misalnya animasi 3D, desain grafis di pekerjaan sekarang? Sangat bermanfaat sekali. Ya soalnya kerjanya di bidang desain ya. Di bidang yang sama. Terus banyak ilmu yang diserap dari sini juga untuk dipraktekkan di lapangan juga. Gitu. Terus dulu waktu sebelum lulus kan ada ikut ujian kompetensi ya? Iya benar. Kompetensi desain juga kan? Berarti sudah tersertifikasi kompeten dalam bidang desain grafis gitu. Nah, pada waktu dapat sertifikasi, ditunjukkan nggak sama pimpinan di perusahaan? Ditunjukkan sih. Iya. Ditunjukkan. Mengakui skill dari desainer sendiri itu. Oh gitu ya. Iya. Ya sangat beruntung lah menurut saya. Iya. Perusahaan kalau punya karyawan yang kompeten, iya, ya, punya dan dibuktikan dengan sertifikasi gitu ya. Kemudian bisa nggak kasih pesan kepada adik-adik nih yang masih kuliah terutama yang di program studi teknologi komputer, yang kuliah sambil kerja juga gitu. Kan pasti ada yang dialami dulu, gimana supaya mereka tetap lanjut kuliahnya, kerjanya juga jalan. Gimana sarannya Mas Haji? Saran saya sih itu lebih bisa memanajemen waktu. Nah, antara kerja sama kuliah. Kalau ada masalah kerjaan, jangan sampai dibawa ke kuliah, jangan sampai dibawa ke kampus. Nanti bisa nggak konsen atau kuliah semua. Nah itu yang menyebabkan kuliah itu ntar tugas-tugasnya molor. Nah kalau sudah molor itu ntar kayak udah males kuliah lagi gitu. Jadi lebih bisa memanajemen waktunya. Kalau masalah kesehatan gimana? Kadang-kadang kan kurang istirahat ya kalau saya lihat ya. Masalah kesehatan gimana? Kalau kesehatan sih lebih banyak minum vitamin. Terus kalau mungkin bisa itu lebih ke sering minum SMJ lah menurut saya. Minum SMJ? Iya. Kalau kerja kan lebih terkuras tenaganya, terus kalau pas kuliah terkuras pikirannya gitu. Baik. Oke, makasih Mas Haji. Jadi sesuai tema tadi ya, inovasi visual, desain grafis ya di era digital ini, saya dapat banyak masukan tadi ya, bahwa ternyata memang harus berinovasi ya terus gitu, supaya bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh konsumen gitu kan.
Oke. Mudah-mudahan bisa ini, bisa apa namanya, bisa diikuti lah desainer-desainer lain. Ya, kenapa inovasi itu penting? Mengikuti apa yang dibutuhkan oleh konsumen, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi digital. Ya. Terus kaitannya lagi dengan misalnya pemasaran digital, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini teman-teman yang di bidang desain grafis bisa sama-sama lah, ya, sama-sama untuk selalu berinovasi, ya. Kemudian maaf ini Mas Aji sudah merepotkan ya, datang pulang kerja langsung ke sini, terus mau sharing sama kita, ya. Terima kasih. Jangan lupa share ya, like dan subscribe di YouTube-nya Politeknik Indonesia Surabaya. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat ya. Kalau bermanfaat ya di sharing ya, di sharing ke teman-teman ya. Demikian diskusi kita kali ini ya. 1, 2, 3, open your ear, open your eyes. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.